Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sahabat-sahabat Community of Miracle yang berada di belahan dunia, dimanapun saudara berada, di Eropa, di Amerika, di Singapura, di Australia, di Timur Timur, di Somalia. Di pagi hari ini kita semua bisa bangun dengan tubuh yang sehat diberkati karena Tuhan. Sebelum saya berdoa dan membaca firman Tuhan merenungkannya, saya mengajak Community of Miracle, ketika saudara diberkati dengan renungan-renungan firman Tuhan, saudara boleh like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng, kemudian bagikan channel ini kepada sahabat-sahabat yang lain agar mereka juga diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup kami. Rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami setiap pagi Tuhan. Dan saat ini kami sebelum melakukan semua kegiatan kami hari ini, beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Kami akan membaca bagian firman Tuhan yang menguatkan hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pengalaman Paulus ini begitu luar biasa, ya. Oleh karena Tuhan membawa dia untuk bisa ke Firdaus, ya. Dia bisa melihat Firdaus yang begitu luar biasa, ya. Di ayat yang keempat dikatakan ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Jadi luar biasa pengalaman Paulus ini. Nah, jika pengalaman-pengalaman yang luar biasa ini, yang dikatakan di sini pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, diceritakan kepada orang lain, maka itu akan menjadi hal yang mungkin orang lain akan tidak percaya, mungkin orang lain tidak menghiraukan apa yang dia sampaikan. Namun di sini Tuhan juga mau memberikan sesuatu kepada Paulus supaya dia tidak sombong, dia tidak meninggikan diri. Dan itu sebabnya Tuhan memberikan sesuatu di dalam dirinya. Nah, saya namakan duri di dalam daging ini adalah alat Tuhan. Kita semua tentu mengalami banyak hal di dalam kehidupan kita. Ada banyak pencobaan, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan. Dan saya mau katakan, itu semua merupakan alat Tuhan untuk melatih kita masuk di dalam prosesnya Tuhan. Di sini Paulus menggunakan peribahasa duri di dalam daging, ya, duri di dalam daging. Nah, duri ini benda yang tajam, ya, benda yang tajam, ya. Sedangkan daging itu sesuatu yang lembek, ya, sesuatu gumpalan, baik itu dari daging manusia maupun binatang. Jadi ketika duri ini menusuk daging, maka tentu, ya, akan mudah karena daging itu lembut, ya, daging itu lembek, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sesuatu yang
yang kita alami, ya, yang datang baik itu dari diri kita sendiri maupun dari orang lain, yang membuat kita tidak sejahtera, itu akan menyengsarakan kita, membuat kita menderita, ya, membuat kita sengsara. Apakah itu dalam bentuk penyakit, ya, apakah itu masalah yang kita hadapi, masalah keuangan, masalah ekonomi, dan lain-lain. Masalah kelemahan-kelemahan kita, ya. Kadangkala kita jatuh karena kelemahan-kelemahan kita, ya. Kemudian ada problem-problem yang kita hadapi di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Itu seperti duri yang menusuk daging. Dan itu yang dialami oleh Paulus. Paulus mengalami keadaan itu, sehingga dikatakan di sini bahwa tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, jadi Paulus berkali-kali berdoa, bahkan dikatakan di sini 3 kali ia berseru kepada Tuhan agar utusan iblis itu mundur dari hidupnya. Tetapi tidak, ya, Tuhan berkata kepada Paulus di dalam ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini luar biasa, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Paulus menderita begitu luar biasa, ya. Penderitaan itu yang saya katakan tadi, ini merupakan alat Tuhan. Saudara, saya memahami sesuatu dari Tuhan mengenai persoalan, mengenai masalah, mengenai problem yang kita alami, dan itu adalah cara Tuhan untuk memproses kita, ya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bagi Paulus, apakah ini sesuatu yang membuat dia rasanya begitu menderita? Apakah itu penyakit? Apakah itu kata-kata yang menyakiti dia? Tapi yang pasti bahwa ini membuat dia tidak tenang. Ya. Ini membuat dia, ya, begitu susah, ya, begitu sulit. Ya. Mungkin makan pun tak enak, tidur pun tak enak, ya. Jadi perkataan-perkataan yang mungkin datang kepada dia atau sesuatu yang menimpa dia membuat dia begitu menderita. Tetapi Allah begitu luar biasa, ya, berkata kepada dia bahwa cukuplah kasih karunia, ya. Cukuplah kasih karunia Tuhan, ya. Apa itu kasih karunia? Ya, kasih karunia itu sesuatu yang Tuhan berikan, ya. Dia akan menerangi hati kita untuk memahami apa yang kita alami. Kasih karunia itu sesuatu yang menghidupkan kita, ya, menguatkan kita dan menghibur kita, menopang jiwa kita, serta memberikan sukacita, kegembiraan di dalam roh kita, ya, sehingga walaupun kita menderita, walaupun kita berada di dalam masalah, problem, tetap kita bisa kuat di dalam Tuhan, ya, karena kasih karunia Tuhan itu, ya. Rasul Paulus katakan bahwa ketika aku lemah, aku kuat, ya. Jadi ketika kita tidak berdaya karena duri yang kita alami, ya, oh, itu akan membuat kita menjadi kuat. Itu alat Tuhan yang Tuhan izinkan kita alami, ya. Sakit memang, tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, kasih karunia Tuhan itu melimpah atas hidup kita. Kita lemah dalam diri kita, ya, tapi Tuhan kuatkan kita oleh karena kasih karunia Kristus yang ada di dalam hidup kita, ya. Kita menyadari kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita datang kepada Tuhan, kita bertekuk lutut kepada Tuhan. Ya, hanya Yesus yang dapat memberikan kekuatan kepada kita.
Karya Allah yang baik dalam diri kita itu membuat kita begitu sungguh-sungguh, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah kepala gereja. Dia adalah kepala dari tubuh ini. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Apa yang kita alami saat ini, Yesus lebih dulu mengalaminya. Dia lebih dulu rasakan itu. Makanya dia tahu bagaimana menolong saudara dan saya. Dia tahu bagaimana memberikan jalan keluar bagi kita. Dia tahu memberikan solusi bagi kita. Asal kita mau tetap hidup di dalam kemurahan Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, ya. Sehingga kita kuat ketika kita mengalami penyakit, ketika kita berada di dalam masalah pergumulan, kita tetap kuat karena Yesus, ya. Itu sebabnya di dalam kelemahanlah kuasanya menjadi nyata, menjadi sempurna. Demikian kasih karunia itu dinyatakan di dalam hidup kita. Yesus akan dimuliakan di dalam kehidupan kita, ya. Bukan kita lagi yang jalani hidup ini. Tapi sebagaimana Yohanes berkata bahwa dia semakin berkurang-kurang dan Yesus bertambah-tambah. Biarlah dari mulut kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Alat yang Tuhan izinkan untuk kita alami itu. Kita harus sadar dan kita menunggu waktu Tuhan. Dia akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini akan memberkati saudara dan saya, menguatkan saudara dan saya, dan terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kita kuat, diberikan iman, pengharapan yang teguh oleh Kristus Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati buat kita semua di pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan kami bisa ada sampai hari ini. Kami sebagai manusia, kami tidak tahan untuk menghadapi semua pergumulan, persoalan, masalah Tuhan. Kami mengalami tekanan-tekanan Tuhan. Seperti duri di dalam daging kami. Tapi kasih karunia Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Memberikan penghiburan bagi kami. Sehingga kami bisa kuat untuk menghadapi semua ini. Berikan jalan keluar bagi kami ketika kami berada di dalam masalah. Apakah kami punya masalah keuangan, ekonomi, kami punya masalah kesehatan, kami punya problem rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis kami. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami lemah, kami kuat karena Kristus ada di dalam hidup kami. Berkati Community of Miracle dimanapun berada, di belahan dunia ini. Kami percaya mereka pun dikuatkan dengan firman Tuhan. Ketika mereka berada di dalam keadaan terpuruk, mereka menjadi kuat karena Kristus. Terima kasih Bapa di surga, karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Ketika kami percaya, kami lakukan kebenaran firman Tuhan, maka kami akan hidup dari kebenaran firman Tuhan. Berkati Community of Miracle yang bekerja sebagai pegawai negeri, yang bekerja sebagai TNI, Polri, dosen, guru, pengusaha-pengusaha. Tuhan memberkati semua Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gembala sidang, penginjil, guru-guru, sekolah minggu. Tuhan pakai dengan kuasa dan urapan-Mu Tuhan. Sehingga kami tetap bertahan. Memberkati seluruh anggota Community of Miracle dimanapun berada. Di Swedia, di England, di Belanda, di Amerika, Singapura, di Somalia Tuhan. Australia, Tuhan berkati. Di Bali, di Malang, di Surabaya, Salatiga. Tuhan memberkati di Jakarta, di Maluku, di Ambon Tuhan. Di Tenggara Tuhan Engkau memberkati. Di NTT Tuhan berkati. Engkau memberkati mereka yang ada di Maluku Utara, di Jailolo, Ternate, Tobelo. Bahkan dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan memberkati di Papua Tuhan. Sertai mereka semua Tuhan. Ada yang berhari ulang tahun, Tuhan memberkati, panjang umur. Tuhan kenyangkan dalam hidup mereka dengan sukacita, damai sejahtera. Kami percaya dengan panjang umur mereka terus melayani Engkau Tuhan. Berkati keluarga mereka pribadi Tuhan berkati. Jikalau ada yang sakit Tuhan kami percaya Engkau Allah penyembuh kami yang ajaib. Engkau, oh Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan penyakit-penyakit dari sahabat-sahabat kami Tuhan. Terima kasih yang studi Tuhan berkati, jadikan mereka terpuji, ternama, terhormat Tuhan. Terima kasih terus memberkati pelayanan
Community of Miracle, semua donatur dan donatur yang memberkati pelayanan ini Tuhan. Hamba angkat tangan dan memberkati mereka Tuhan, sehingga semakin Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka, mereka pasti akan memperhatikan pekerjaan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus berdoa bersyukur, haleluya, amin.